Ibu Rizkina sebagai psikolog associate dan markom manager di Rumah Dandelion. Kemudian beliau juga sebagai psikolog associate di Klinik Terpadu UI dan juga sebagai co-founder dan psikolog anak di Ruang Mekar Azilia. Mari kita sambut Ibu Rizkina P. Adi Wijaya. Apa kabar Mbak Kiki ya, aku panggilnya ya. Alhamdulillah baik Mbak. Mbak apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Udah siap ya memberikan materi kepada Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Terus saya mau cek dulu nih, wah banyak ya. Kayaknya udah pada semangat ya ini. Baik Mangga, Bu Kiki silakan sampaikan. Oke, terima kasih. Saya izin berdiri ya biar lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Ibu Bapak. Wilujeng enjing. Kebetulan saya juga orang Sunda ya, jadi bisa juga bahasa Sunda. Nah hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama-sama mengenai manfaat literasi bagi perkembangan anak-anak. Kita coba next. Nah ini tadi sudah diperkenalkan juga, perkenalkan nama saya Rizkina tapi biasa dipanggil Kiki, jadi boleh senyamannya saja panggil Kiki. Saya seorang psikolog anak dan remaja. Kebetulan selain pengalaman saya berkaitan dengan profesi saya sebagai psikolog, praktek menjadi psikolog, saya juga sempat mengajar anak usia dini. Jadi kalau di Rumah Dandelion itu ada kelas-kelas bayi dari 6 bulan sampai 2-3 tahun sebelum kelompok bermain, itu biasanya kita juga mengajar di situ. Gitu. Jadi mungkin kalau berkaitan dengan mengajarkan prabaca dan pratulis juga cukup familiar. Berikutnya, nah yang akan kita bahas di sini kan tentang literasi ya, Ibu Bapak. Biasanya orang-orang paradigmanya, cara pandangnya literasi itu membaca, tapi sebenarnya literasi itu kan baca dan tulis ya. Next. Nah, kemampuan membaca dan menulis. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau memainkan satu permainan dulu sama Ibu Bapak, bisa di next. Nah ini jebakan tentang literasi gitu. Jadi biasanya beberapa pandangan-pandangan yang mungkin dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, tapi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita coba cek ya. Yang pertama nih, apakah itu benar atau salah ya? Anak tuh bakal bisa kok nulis sama baca, gak usah diajarin. Itu proses yang natural. Kira-kira benar atau salah? Salah. Salah. Coba next. Ternyata membaca dan menulis itu harus diajarkan. Kebayang ya, guru-guru TKB sama guru-guru SD kelas 1 gimana susahnya ngajarin baca tulis sama anak-anak gitu. Jadi kalau paradigma di mana orang tua yang berpikir, udahlah nanti juga bisa. Tidak bisa demikian, tapi memang baca dan tulis itu harus dipersiapkan mulai dari kita menumbuhkan, mengoptimalkan tumbuh kembangnya dulu untuk prabaca dan pratulis, baru nanti kita ajarkan fokus di baca dan tulisnya. Apalagi bagi anak-anak yang punya kekhususan gitu. Dulu waktu kecil saya kan memang ada gangguan atensi ya, jadi baca dan tulis dan hitung tuh susah banget buat saya. Jadi ketika pas masuk kelas 1 tuh, wah teman-teman udah lancar bacanya, aduh kenapa aku susah banget ya baca tuh susah menurut saya. Gitu, apalagi anak-anak yang punya specific learning difficulties, misalnya disleksia, disgrafia, diskalkulia. Membaca untuk mereka tuh luar biasa susahnya. Jadi kalau misalnya tidak diajarkan, akan lebih sulit lagi mereka untuk mencapai taraf membaca dan menulis yang sesuai standar. Apalagi baca tulis itu adalah basic skill ya, karena semua apapun yang kita lakukan sehari-hari itu basicnya ada di situ. Next. Benar atau salah? Wih, anakku hebat. Ada yang sulit itu enggak? Misalnya udah bisa main handphone, udah bisa buka aplikasi, udah bisa main game. Atau misalnya dia udah bisa bedain, oh ini nama aku, ini nama papa, nama mama. Itu tuh artinya udah bisa baca atau belum ya Ibu Bapak? Belum tentu, betul. Next. Kenapa? Karena membaca dan mengenali bentuk itu dua hal yang berbeda. Ada anak-anak yang tahu, oh nama aku Kiki, KI, bentuknya seperti ini, dia hafal bentuknya saja. Tapi kalau misalnya jadi KI, KO, mungkin dia akan tetap membaca itu Kiki gitu. Jadi mereka cuma hafal bentuk, tapi belum bisa membaca
gitu ya. Next, berikutnya. Semakin dini belajar membaca dan menulis, anaknya bakal makin pintar, makin berprestasi. Betul gak? Salah. Salah. Kenapa ya kira-kira salah? Next. Karena ada piramida belajar. Jadi kalau belajar baca dan tulis itu paling atas ya, aktivitas akademik itu biasanya matangnya di sekitar kognitif usia 6 tahun. Kalau misalnya di bawah-bawahnya ini masih ngutang gitu, belum optimal untuk mencapai tahapan di atas di aktivitas akademik, itu akan sulit. Dimulai dari di awal tuh sensorinya dulu nih, kan anak lahir tuh sudah dipenuhi dengan sistem syaraf ya, sudah lengkap. Lalu tugas kita di 2 bulan awal bahkan 2 tahun pertama adalah untuk mengoptimalkan diisi nih input-input sensorinya. Misalnya dia melihat berbagai macam warna, berbagai macam suara gitu, dia merasakan berbagai macam makanan, bergerak, eksplorasi dan lain sebagainya. Setelah itunya penuh sensori, kita masuk ke sensori motor, mulai bisa berjalan, berlari anaknya gitu ya, mulai bisa merencanakan gerak. Berikutnya masuk lagi ke perseptual motor, dia sudah bisa mempersepsikan sesuatu, koordinasi gerak. Misalnya kalau aku mau naik segini, udah cocok nggak ya? Atau aku harus ada pijakan lain gitu. Itu masuk ke situ, dan baru berikutnya adalah kemandirian, perilaku, dan aktivitas akademik. Jadi kalau mau dilengkap langsung belajar baca dan tulis usia 2 tahun, susah banget ya gitu. Dan berikutnya ternyata kalau dari hasil penelitian disampaikan bahwa next, memaksa anak untuk bisa membaca itu dapat menurunkan motivasi dan kemampuan pemahaman baca. Bayangkan kita nih, kita kan pakai bahasa Indonesia ya, terus tiba-tiba, wah kita dikasih bacaan penuh 1 halaman dalam bahasa Jepang gitu, terus dipaksa, ayo belajar, bisa. Kan jadinya kita mengasosiasikan membaca itu jadi bukan hal yang menyenangkan, membaca itu jadi hal yang menekan ya gitu, jadi gak enak banget gitu. Itu akan merusak motivasi membaca anak sehingga dia tidak mau belajar baca lagi gitu. Berikutnya, nah kita akan masuk ke materi, tapi biasanya kalau kita mempelajari sesuatu tapi tidak tahu kegunaannya, tidak tahu urgensinya, biasanya kan ya udah gitu. Tapi kalau kita tahu dulu sebenarnya mengapa sih literasi itu penting, atau tadi ya kemampuan baca tulis itu penting. Next, ternyata membaca itu adalah jendela dunia. Ini pepatah zaman dulu ya, tapi ini sangat relate sampai sekarang. Ketika kita bisa membaca, kita jadi bisa mengetahui banyak hal. Kita nggak harus pergi ke tempat yang lain, tapi kita bisa baca dan kita bisa terbayang tentang suatu tempat tersebut gitu. Jadi kita bisa mengetahui banyak hal dari membaca. Membaca juga merupakan kemampuan atau keterampilan hidup yang dasar. Kalau kita nggak bisa baca, kita nggak tahu, S terus digaris, itu tuh apa ya petunjuknya? Oh, dilarang berhenti gitu kan. Kalau tidak bisa baca, itu akan sulit untuk dipahami. Lalu nggak usah bisa baca, karena ada handphone, gampang gitu. Tapi handphone, peratur cara menggunakannya pakai bacaan juga gitu ya. Jadi membaca itu memang hal yang sangat penting. Berikutnya, keterampilan membaca dan menulis juga sebenarnya meningkatkan keberhasilan anak, keberhasilan akademis anak, dan juga meningkatkan peluang kerja di berikutnya. Dan kalau berkaitan dengan perkembangan negara gitu ya, secara umum, membaca ini juga jadi salah satu indikator bahwa ketika indeks literasinya tinggi, negara itu juga dikatakan dia juga negara yang maju gitu ya, negara yang berkembang lebih baik. Dan kebetulan di Indonesia ini indeks IPLM-nya meningkat nih, jadi sebesar 69,42, naik dari tahun sebelumnya. Ini adalah urgensi kenapa kita harus bisa membaca. Next. Nah, selain itu, membaca ini sebenarnya bisa mengoptimalkan berbagai macam aspek dalam perkembangan. Misalnya membaca dulu ya, kita bahas. Misalnya aspek bahasa. Kalau dengan membaca, anak jadi bertambah tidak kosakatanya? Bertambah ya. Kadang-kadang ada, tergantung bacaan nih. Kalau bacaan dia adalah bacaan literasi yang puitis, mungkin kosakata yang bertambah juga kosakata yang puitis gitu. Kalau literasinya atau membacanya dalam bahasa yang berbeda, kosakata anak pun akan bertambah dalam bahasa tersebut.
emosi, sosial emosional gitu. Seringkali di dalam ruang konseling itu ketika saya praktek, banyak anak yang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat gitu karena mereka juga tidak tahu labeling emosi ini tuh apa. Jadi marah, wah lempar gitu ya, bahkan ada yang meludahi saudaranya dan lain sebagainya, itu kasus ekstrimnya. Tapi ketika ditanya, ketika kamu melakukan itu memang apa rasanya? Perasaannya tuh apa? Aku nggak tahu, pokoknya aku nggak nyaman. Padahal kan ada yang namanya emosi ya. Oh, kamu marah gitu. Oh, kamu sedih. Oh, kamu kecewa. Dan itu juga bisa mereka dapatkan dari membaca. Apalagi sekarang banyak buku-buku yang menghadirkan berbagai macam tentang emosi itu ya. Jadi anak juga ada contoh dari ekspresi emosi ini tuh penjabaran dari emosi apa sih gitu, itu akan lebih membantu. Berikutnya kognitif, pasti tadi karena membaca adalah jendela dunia, kognitifnya juga semakin meningkat. Lalu kalau menulis, ini yang sering disepelekan gitu ya. Menulis itu cuma motorik halus saja. Menulis itu cuma kelenturan tangan saja. Tapi sebenarnya menulis itu juga dipengaruhi oleh postur tubuh kita secara keseluruhan. Ini yang sering saya lihat pada anak-anak TKA misalnya gitu, atau kelompok bermain. Ada nggak sih ibu-ibu di sini murid-muridnya misalnya yang ketika di kelas itu kalau kita lagi circle time di bawah duduk, baru misalnya 5 detik, aduh nyarang deh misalnya gitu, atau misalnya baru beberapa detik pindah posisi, berapa detik pindah posisi gitu. Dia tuh nggak bisa duduk dengan tegak menopang postur tubuhnya, menopang tubuhnya. Itu artinya core tubuhnya yang ada di tengah ini belum kuat untuk menopang tubuhnya. Lalu implikasinya apa ketika core tubuh ini belum kuat menopang tubuh? Artinya mereka akan lebih mudah lelah karena nggak kuat untuk berdiri begini. Jadinya baru 3 detik, aduh leles gitu ya, aduh pegel pindah, aduh pegel pindah. Jadinya nggak fokus ketika dia menerima pelajaran, menerima informasi yang disampaikan oleh guru-gurunya yang ada di depan. Itu adalah modal pertama sebenarnya. Karena untuk dia bisa duduk dengan yakin, dengan ajak gitu, itu butuh core dulu, butuh motorik kasar dulu yang kuat, postur tubuh yang kuat. Baru setelah itu motorik halusnya, kelenturannya, itu yang akan mendukung anak untuk bisa menulis dengan baik. Next. Nah, di sini juga ada penelitian lain yang mengatakan bahwa anak prasekolah dengan keterampilan motorik halus yang lebih baik menunjukkan keterampilan membaca dan matematika yang lebih baik saat kelas 2 SD. Jadi motorik halus, menulis, itu tuh tidak bisa kita lepaskan. Ya udah, kalau dia bagus membaca ya udah. Kalau dia bagus motorik halus gitu atau bagus menulis ya udah gitu. Tapi dua-duanya ini saling berkaitan. Ketika motorik halusnya bagus, ternyata itu juga jadi prediktor loh bahwa kemampuan baca dan kemampuan berhitungnya nanti juga akan jauh lebih baik. Jadi dua kemampuan ini, membaca, menulis, dan juga berhitung, sebenarnya calistung ini kemampuan dasar anak di sekolah pendidikan anak usia dini. Ini jadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan pada anak-anak. Berikutnya, kita akan mengenali tahap perkembangan membaca. Ini tahap perkembangan membaca yang disampaikan oleh Jean Charles. Yang pertama itu adalah pre-reading stage. Ini dari lahir sampai usia 6 tahun. Inilah kenapa sebenarnya banyak terjadi perdebatan. Jadi anak usia kelas 1 SD itu harus sudah bisa membaca apa belum, Ibu Bapak? Belum ya. Sebenarnya secara ideal tugasnya memang di kelas 1 itu anak baru diajarkan membaca. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata gitu, karena banyak tuntutan-tuntutan pendidikan yang berubah sekarang gitu. Nah, untuk secara ideal itu pre-reading stage ini memang dari lahir sampai usia 6 tahun, di mana anak itu mulai mengenal bahasa gitu ya. Dia mulai mengenal kesamaan bunyi, kata-kata yang didengar. Ketika usia 3 tahun, anak itu biasanya sudah ada yang pura-pura baca buku gitu. Dia buka bukunya terus, oh iya ini tadi anaknya sedang pergi ke sini. Bisa benar, bisa enggak, jalan ceritanya gitu. Yang penting dia pura-pura baca buku aja seperti orang dewasa. Berikutnya usia 4 sampai 5 tahun, biasanya anak itu menggunakan gambar untuk memahami cerita. Jadi dia lihat gambarnya lalu dia bikin cerita. Dari gambar itu, dia akan ulang dengan kata-katanya sendiri. Berikutnya, saat masuk TK, dia mulai
mempelajari bunyi-bunyi huruf mulai dari namanya A, B, C, D, lalu bunyinya gitu ya, gitu dan lain sebagainya untuk prabacanya. Berikutnya juga anak mulai memahami ratusan ribuan kata dan bahkan ada beberapa kata-kata yang sudah bisa dia baca. Kalau kata-kata yang sudah sering dia temui, terutama namanya biasanya. Berikutnya initial reading and decoding stage, ini baru mulai usia 6 sampai 7 tahun. Jadi disinilah masa-masa di mana anak kita itu baru belajar membaca. Mulai dari mereka kesadaran fonetiknya, gitu, mengaitkan huruf dan bunyi, oh hurufnya begini, bunyinya apa. Terus juga mulai bisa membaca tulisan, terus juga mulai mencoba membaca kata baru. Dan juga kemampuan membaca anak itu jauh lebih baik, biasanya lebih baik bahasa lisannya gitu dibanding bahasa dia ketika membaca. Tapi ini akan meningkat seiring pertambahan usia dan juga seiring kemampuannya yang semakin dilatih. Berikutnya, nah ini untuk usia besar gitu, 7 tahun sampai 9 tahun confirmation and fluency stage, mulai makin mahir membacanya. Terus reading for learning stage, sebenarnya membaca untuk mendapatkan informasi, untuk belajar gitu, bukan belajar membaca lagi tapi membaca untuk belajar. Itu biasanya dimulai dari usia 9 tahun atau kelas 4 SD biasanya. Jadi anak mulai membutuhkan bacaan untuk dia mengetahui sesuatu. Berikutnya, nah ini ketika lebih besar ya, ada multiple viewpoints, mulai tahu sudut pandang. Construction and reconstruction stage, itu mulai kuliah dan dewasa. Membaca itu untuk kesenangan, untuk kita mengetahui sesuatu yang ingin diketahui gitu. Kadang-kadang kita ingin membaca hal yang menyenangkan gitu, itu dilakukan pada construction and reconstruction stage. Berikutnya, nah ini mungkin yang harus kita ingat sama-sama sebelum mengajarkan anak membaca. Apa dulu yang harus kita tahu, apa dulu yang jadi red flag-nya, green flag-nya, biasanya gitu ya. Kalau diminta sama orang tua, yang pertama, anak memahami minimal 100 kata dulu. Karena kalau anaknya belum paham 100 kata atau anaknya bicaranya juga masih belum lancar, kalau kita langsung ajarkan baca, jadi tadi melengkap tahapannya gitu. Jadi kita harus balik lagi mengajarkan yang paling dasar dulu, yaitu tadi minimal memahami 100 kata. Berikutnya, anak bisa berkomunikasi 2 arah. Kalau belum komunikasi 2 arah, susah ya ngajarinnya ya, gitu. Ketika kita ajarkan, dia melengos kemana, gitu. Jadi harus bisa dulu komunikasi 2 arah. Berikutnya, anak dapat memahami jalan cerita dari suatu cerita pendek yang diberikan. Anak dapat membedakan bentuk. Ini hal yang penting, karena nanti dari bentuk inilah kita yang merangkai jadi jembatan keledainya untuk ke huruf. Misalnya, oh A itu seperti segitiga, jadi dia kebayang, oh segitiga begini, misalnya gitu. Itu yang membuat mereka lebih mudah. Berikutnya juga mengelompokkan benda dan menyebutkan kategorinya. Misalnya dia sudah bisa mengelompokkan ini semuanya warna nih, putih-putih, merah-merah, hijau-hijau gitu. Atau mengelompokkan berdasarkan jenisnya, ini binatang, misalnya ini tumbuhan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sudah bisa memahami sebab akibat yang sederhana. Contohnya misalnya, oh kalau aku mau ambil mainan itu agak di atas, berarti aku harus hati-hati karena bisa jadi jatuh mainannya dan terkena aku. Gitu, dia udah paham seperti itu. Atau kalau misal aku pukul temanku, nanti temannya nangis misalnya gitu, itu mereka sudah paham. Kalau itu sudah bisa minimal 4 deh di checklist, kita bisa mulai mengajarkan anak untuk membaca. Tapi kalau misalnya belum bisa di checklist semuanya, lebih baik kita fokuskan lagi ke prabacanya dulu, gitu ya. Berikutnya, nah ini adalah prabaca yang pertama. Apa sih prabaca yang pertama itu yang harus kita berikan kepada anak-anak? Apa yang harus kita ajarkan adalah motivasi membaca dulu. Tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi kalau mereka belum sayang, kalau mereka belum suka sama membaca, akan susah untuk mengajarkannya. Maka dari itu kita harus membuat membaca ini jadi kegiatan yang ditunggu-tunggu dan kegiatan yang menyenangkan. Caranya gimana? Misalnya kita bangun dulu budaya membacanya. Ada rutinitas membaca, misalnya setiap kali mau tidur kita bacain buku untuk anak. Anaknya masih kecil gitu ya, misalnya di bawah 1 tahun, kita buka buku, wah dia guling-guling, gak apa-apa, yang penting rutinitasnya terbentuk gitu.
gitu. Nanti semakin lama attention span-nya atau kemampuan atensinya semakin meningkat, anak itu juga akan lebih mau untuk memperhatikan apa yang sedang kita lakukan. Bangun dulu budaya membacanya, lalu berikutnya permudah akses anak terhadap buku. Kalau kita punya rak buku, raknya jangan tinggi-tinggi Bu Bapak. Nanti kalau tinggi-tinggi anak susah mau ngambilnya. Jadi raknya harus eye level sama anak gitu ya, setinggi anak, jadi anak mudah untuk mengambilnya. Berikutnya, pilih buku dengan fitur-fitur menarik. Karena anak itu attention span-nya masih sedikit, biasanya attention span itu 2 sampai 4 dikali usia anak. Jadi kalau anaknya usia 1 tahun, maksimal 3 menit gitu, dia bisa fokus dan atensi. Jadi kalau misalnya diberikan buku, terus tulisannya udah banyak, wah udah bubar gitu. Jadi kalau anak-anak disesuaikan dengan usianya, mungkin lebih banyak gambarnya gitu. Terus kan sekarang suka banyak tuh yang ada tekstur-teksturnya. Jadi misalnya ini menceritakan tentang rumput, ada tekstur rumput juga di situ yang bisa disentuh sama anak. Jadi melibatkan multisensori. Tidak hanya apa yang dia lihat, tapi apa yang dia raba. Terus juga ada buku-buku yang ada actionnya, misalnya ditarik, jadi menara tinggi gitu. Atau ketika dibalik jadi hal lain gitu. Seperti itu juga, itu akan membuat attention span anak jadi bertahan untuk membaca buku. Berikutnya yang terakhir adalah lihat minat anak. Anak itu lagi suka apa sih? Biasanya anak-anak di rumah ada yang suka dino mungkin ya, ada yang suka mobil-mobilan mungkin. Kalau sekarang masih musim nggak Upin Ipin? Udah enggak ya? Oke, apa tuh sekarang yang musim biasanya? Boboiboy gitu. Hal-hal seperti itu, kalau misalnya anak kita punya minat tertentu, kita bisa cari buku dengan sesuai minat anak. Anaknya suka dino, carilah buku-buku cerita tentang dino dulu di awal, biar dia ada anchor-nya, ada penahannya untuk dia bisa bertahan di situ, minatnya ada di situ. Berikutnya, kesadaran tulisan cetak. Nah, ini anak mulai tahu bahwa ini tuh tulisan, ada huruf gitu ya, ada kata, ada kalimat. Terus tulisan ini mengartikan sesuatu gitu. Itu anak mulai sadar di situ. Ini prabaca ke berikutnya. Gitu, mewakili kata-kata, memiliki tanda baca gitu. Kalau dibaca buku itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri misalnya. Mereka sudah tahu rules awal gitu. Itu adalah prabaca berikutnya. Yang pertama, bagaimana bisa kita lakukan adalah kalau baca sambil ditunjuk gitu ya, misalnya ibu sedang memasak, jadi sambil ditunjuk. Berikutnya sambil bernyanyi gitu ya, liriknya juga ditunjuk gitu. Jadi pokoknya kita sadarkan bahwa ini tulisan ini keluarnya seperti ini, sesuai apa yang mama papa sampaikan gitu. Terus juga boleh ada gambar benda misalnya, terus kita tunjuk tulisannya, misalnya ini gajah, tulisannya seperti ini gajah gitu. Ini kesadaran untuk tulisan cetak. Berikutnya ada kesadaran bunyi. Kalau kesadaran bunyi itu anak mulai tahu, si huruf-huruf ini ada bunyinya gitu. Gimana caranya kita bisa ajarkan kata-kata berirama atau kata-kata berima, misalnya sapi, kopi gitu ya, ada rimanya tuh, itu pipinya gitu. Terus juga boleh kita ajarkan permainan gitu, tepuk suku kata. Kalau misalnya dari sapi ada berapa tepuk ya? Sapi gitu. 2 tepuk gitu. Kalau misalnya dari kereta ada berapa tepuk ya? Kereta gitu. Jadi dia belajar, ternyata dari kata itu ada suku kata ya, dan ada pemenggalannya gitu. Terus juga tebak kata. Binatang apa yang dia itu bisa menghasilkan susu warnanya putih dan hitam? Binatang apa ya? Gitu. Sapi gitu. Misalnya kita tebak kata seperti itu dengan anak. Berikutnya kelompok kata. Kelompok kata tadi juga bisa sama rimanya, misalnya sapi, kopi, terus budi misalnya gitu. Yang mana yang bukan kelompoknya gitu, yang mana yang beda gitu. Itu juga bisa diajarkan untuk melatih kesadaran bunyi pada anak. Berikutnya, nah ini tips dari saya memilih jenis buku sesuai dengan usia anak. Usia 0 sampai 1 tahun atau 12 bulan, buku seperti apa yang harus kita persiapkan pada anak? Sebenarnya buku-buku yang tidak terlalu banyak tulisannya, bahkan nggak ada tulisan juga nggak apa-apa, tapi gambarnya yang besar. Lalu karena anak usia segitu tuh masih
mouthing ya sebenarnya gitu. Jadi kita harus siapkan buku yang tidak berbahaya. Misalnya ujungnya tuh jangan yang lancip teman-teman gitu. Kalau misalnya ujungnya lancip takutnya nanti tidak sengaja terlempar melukai anak kita. Bisa dari ada yang dari kain mungkin, atau misalnya nggak apa-apa dari buku yang keras seperti itu tapi ujungnya bukan runcing ya, apa namanya, Tumpul. betul, terima kasih. Itu ujungnya tumpul gitu, seperti itu. Berikutnya 1-2 tahun kita bisa mulai nih ada kalimat-kalimatnya, mungkin beberapa kalimat gitu, tapi gambarnya memang lebih besar daripada tulisannya gitu. Terus 2-4 tahun barulah mau kita berikan buku berbahasa yang berbeda, dengan catatan kalau anak kita sudah tidak ada masalah bahasa ibunya sudah lancar, boleh kita ajarkan bahasa kedua gitu. Kalau misalnya bahasa ibunya belum lancar, disarankan untuk fokus dulu di bahasa ibunya ya, karena kenapa? Khawatirnya kita melihatnya, aduh kok kosakatanya masih sedikit, padahal belajarnya 2 bahasa. Sebenarnya kalau dihitung-hitung bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama banyaknya gitu, sama teman-teman dia yang belajar bahasa Indonesia aja. Tapi khawatirnya nanti dia ketika dia mulai berinteraksi sama teman-teman, ada beberapa kosakata mungkin yang teman-temannya tidak tahu gitu, karena dia belajarnya bilingual dari awal. Jadi alangkah lebih baiknya kita fokuskan dulu di bahasa ibu. Bahasa ibu itu bisa dipilih sesuai dengan orang yang berinteraksi dengan anak kita itu lebih sering berbahasa yang mana ya. Berikutnya sekarang kita menulis. Jadi menulis ini adalah percampuran gitu dari motor planning dan juga higher level cognitive skill. Motor planningnya apa? Postur, nulis begini ya, pakai motorik halus. Tapi higher level cognitive-nya apa? Higher level cognitive-nya adalah menuangkan ide gitu. Terus dia berpikir, kan dia nangkap gitu, budi misalnya, buku, setelah ditangkap harus dikeluarkan. Jadi itu adalah cara berpikir, yaitu higher cognitive skill. Berikutnya, nah aspek penting dalam menulis ini 2 hal. Keterbacaan, ini ada yang tulisannya tidak terbaca biasanya ya di awal-awal. Kategorinya apa keterbacaan itu? Mulai dari shape. Ada yang bentuknya, aduh ini angka 3 atau angka atau huruf S atau apa. Biasanya di awal-awal anak masih belum bisa kebaca gitu, dia tuh tulis apa. Keterbacaan dari shape-nya, dari bentuknya, dari size. Ada yang tulisnya gede terus gitu semuanya. Ada yang juga dari space, gak ada spasinya, semuanya dempet-dempet gitu misalnya. Ada juga yang slant itu lebih ke arah dia menulis ya, ada yang condong ke kanan, condong ke kiri gitu, belum bisa tegak gitu. Itu yang dipertimbangkan untuk aspek keterbacaan. Semakin baik tadi shape-nya baik, bentuknya baik, ukurannya baik gitu, space-nya baik, slant-nya baik, anak itu akan lebih terbaca tulisannya. Berikutnya adalah speed atau kecepatan. Ada yang nulisnya lama banget, gitu ya, dilukis nulisnya, ada yang nulisnya cepet-cepet tapi gede-gede gitu misalnya. Itu juga mempengaruhi bagaimana kualitas dari tulisan anak tersebut. Berikutnya, nah aspek kesiapan menulis. Kalau tadi kesiapan membaca ada checklistnya, ini kesiapan menulis. Yang pertama kekuatan postur tadi ya, berarti harus sudah bisa duduk diam dengan baik nih gitu, dengan tegak. Latihannya apa dong? Mau menguatkan postur. Menguatkan postur itu latihannya lebih banyak untuk motorik kasar ya, misalnya berlari, memanjat, bergelantung. Biasanya saya selalu menyarankan anak-anak untuk coba mangkibar, atau kalau bahasa orang dewasa tuh pull up ya gitu, tapi hanging aja dan hanging. Jadi dia dimangkibar, pegang ke atas, lalu dilepaskan oleh orang tuanya. Sekuat apa dia memegang si besinya gitu. Terus juga bisa bermain di playground ya, dia boleh tadi misalnya meluncur dan lain sebagainya untuk memperkuat postur. Jadi ketika berjalan, berlari itu sudah stabil. Berikutnya adalah tangan dan motorik halus yang kecil ini. Bagaimana cara untuk melatihnya? Dilatih dengan main play-doh. Memulai itu kalau ibu-ibu mau bikin donat di rumah, yuk diajak anak-anak kita memulai donat sampai kalis gitu anak-anak ya. Itu juga melatih. Jadi dia tahu gitu untuk lebih fleksibel tangannya.
Terus juga tarik dorong sesuatu, itu juga melatih motorik halus. Untuk kekuatan dia bisa ngira-ngira kekuatannya harus dikeluarkan sekuat apa. Biasanya saran saya adalah kalau anaknya kuat, galon aqua gitu ya, ayo kita suruh dorong aja, ada isinya nggak apa-apa gitu. Disuruh dorong, tarik, dorong, tarik, dorong, tarik. Jadi dia bisa mengira-ngira kekuatannya. Kadang anak-anak ada yang suka nutup itu, brak gitu ya, kenceng banget kalau nutup itu. Tapi kalau nulis ngambang sampai nggak ada pensilnya, gitu. Itu kan berarti dia belum bisa mengendalikan kekuatannya sesuai dengan apa yang sedang dia lakukan. Harus dilatihnya dengan apa? Tadi mengira-ngira kekuatan atau namanya proprioseptif kalau secara sensorik. Dengan caranya gitu, dikira-kira ini udah cukup apa belum ya? Atau kekencengan nih gitu, dikira-kira. Berikutnya adalah pensil grip. Tahu ya pensil grip ya, cara bagaimana kita memegang pensil. Nah, itu tuh bisa dengan mencapit sesuatu, misalnya pakai pinset, terus anaknya disuruh capit pom-pom. Kan posisinya harus gini ya, kalau nyapit pinset nggak mungkin gini gitu. Jadi harus pakai dua tangan, capit pinset gitu. Terus juga ambil sesuatu yang kecil, menjumput, atau misalnya robek kertas, bikin mozaik. Kalau di TK tuh banyak ya bikin mozaik, dirobek kertasnya terus dibikin, itu juga melatih pensil grip. Sekarang kita akan belajar gimana pensil grip yang sesuai usia itu. Nah, ini ada palmar. Biasanya anak-anak awal pertama kali kita mengajarkan dia untuk memegang pensil, biasanya tangannya gini. Itu otomatis langsung, wah, gerakannya besar gitu, dibikin semua tembok rumah habis gitu ya. Terus berikutnya, semakin kita latih kemampuan dia untuk motorik halus akan bergeser nih, namanya digital pronate grip, mulai usia 2-3 tahun. Gini biasanya pegangnya dari atas. Nah, sudah begini akan mulai tripod grip. Ini adalah tujuan kita. Tapi tripod grip ini dibagi dua ya, ada yang statik, ada yang dynamic. Kalau yang statik itu biasanya masih di gini tangannya, tapi kan masih susah ya kalau begini, kayak kurang fleksibel gitu ya, kurang fleksibel menggerakkannya. Nah, nanti itu kalau misalnya masih begini, nanti kita latih lagi fleksibilitas tangannya, mungkin dengan main play-doh, mungkin tarik, dorong dan lain sebagainya, baru dia akan mengarah ke dynamic seperti kita nulisnya seperti itu. Gitu. Jadi dari keempat ini kita juga bisa melihat kesiapan anak untuk menulis. Kalau anaknya udah usia 4 tahun tapi masih palmar, masih seperti ini, berarti kan belum siap ya. Berarti ada apa nih gitu? Apakah tadi secara motorik halusnya dia belum siap atau ada masalah lain? Karena memang kemampuan baca, tulis, dan hitung ini adalah kemampuan akademik atau kemampuan kognitif. Tidak bisa dilepaskan dari kemampuan-kemampuan kognitif yang lain, termasuk tadi atensi. Kalau anaknya ada gangguan atensi, mungkin aja kayak cepet gitu misalnya, atau misalnya anaknya ada gangguan kecerdasannya misalnya tidak terlalu baik gitu ya, atau misalnya sampai disability, itu juga akan jadi hambatan. Jadi itu bisa kita jadikan juga red flag ya gitu, atau peringatan. Kenapa ya bisa segini kok masih belum bisa nih, padahal harapannya di 4-5 tahun tuh dia sudah lebih dynamic gitu untuk memegang pensilnya. Oke. Terakhir, ini sebelum kita tutup, jadi di sini ada hasil survei. Jadi dari hasil survei sebenarnya pada tahun 2022, literasi kita Indonesia ini naik 5 posisi. Alhamdulillah ya. Tapi 5 posisinya itu ternyata masih nomor 11 dari 81 terbawah Ibu Bapak. Lumayan memang ya, tapi kan maka dari itu, dari kegiatan ini, dari apa yang saya sampaikan, saya harap ibu bapak yang hadir di sini juga bisa mendukung anak-anak kita untuk punya literasi yang lebih baik. Dimulai dari tadi kita membangun dulu dari awal bagaimana perkembangannya sesuai, baru kita ajarkan ke baca dan tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ini. Aku di sini jadi ikut manggung-manggung gitu.